Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun dan masuk memilih program kampus mengajar. Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah meluncurkan program unggulan yaitu Kampus Merdeka Merdeka Belajar, yang mana salah satu programnya adalah Kampus Mengajar. Di sini para mahasiswa baik berasal dari PTN maupun PTS mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program Kampus Mengajar, yaitu mahasiswa bisa langsung terjun ke sekolah-sekolah yang telah ditentukan, baik itu SD maupun SMP. Langsung saja kita masuk membuat akun Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama adalah kita kunjungi web resmi kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian kita pilih menu masuk. Selanjutnya adalah kita klik daftar karena kita belum punya akun. Kita klik daftar. Setelah itu kita pilih peran, yaitu perannya adalah mahasiswa. Selanjutnya adalah kita masukkan alamat email aktif. Di sini perlu dipahami dan perlu dicermati, alamat email aktif itu boleh alamat email pribadi maupun alamat institusi, yaitu berasal dari email kampus. Kemudian buat kata sandi yang bisa dihafal, dan tentunya kata sandi ini sudah diberikan default dari sistem. Kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya isi data perguruan tinggi asal, program studi, NIM, nomor induk kependudukan, dan tanggal lahir. Yang perlu dipahami di sini adalah perguruan tinggi asal kita tinggal klik atau kita input keywordnya, nanti akan muncul nama kampus tersebut. Nah, kalau misalkan kampus itu merupakan singkatan, usahakan kampus tersebut, nama kampus tersebut dipanjangkan. Sebagai contoh, STIE, maka saudara wajib untuk menuliskan atau mengetikkan di sini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, karena bisa saja kalau ditulis T saja tidak muncul di layar seperti ini. Kemudian program studi sama, ini juga nanti akan muncul pilihannya ketika saudara ketik misalkan ekonomi atau akuntansi, maka akan muncul pilihannya yaitu S1 akuntansi ataupun S1 akuntansi syariah. Sudah ada pilihannya di sistem, jadi saudara tidak perlu lagi capek untuk mengetik secara lengkap. Kemudian nomor induk mahasiswa ini sesuai nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan, sesuai yang ada di KTP. Maka saudara untuk bersiapkan KTP terlebih dahulu. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP dan ijazah. Kemudian di checklist, yaitu dengan ini saya menyetujui ketentuan dan kebijakan. Kemudian diklik selanjutnya. Kemudian sebelum lanjut ke tahap berikutnya, saudara dihadapkan yaitu mengecek kembali data yang sudah diisi, apakah data tersebut sudah benar atau tidak. Kalau sudah, maka selanjutnya. Tapi kalau misalkan terdapat kesalahan data, saudara bisa klik terdapat kesalahan data dan bisa kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita cek email masuk dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk aktivasi akun. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak diaktifasi maka akun kita tidak akan aktif sampai kapanpun. Nah, setelah itu klik link yang tertera pada email kotak masuk. Setelah itu baru bisa kita masuk ke menu ataupun kita bisa masuk login menggunakan akun yang kita punya. Setelah akun aktif, silakan masukkan email dan kata sandi yang telah dibuat di awal tadi. Masukkan alamat email, masukkan kata sandi, kemudian klik masuk. Lalu di sini saudara diminta untuk melengkapi profil. Nah, di sini lengkapi profil. Pertama adalah agama, kemudian asal SMA. Jangan sampai salah karena ini sangat penting dan sangat mempengaruhi dalam penilaian. Kemudian alamat domisili, di sini yang perlu dipahami,
alamat domisili adalah tempat tinggal sekarang, boleh berbeda dengan KTP, dan usahakan alamat domisili adalah alamat domisili yang sekarang dan 6 bulan ke depan. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi terkait dengan kegiatan kampus mengajar yang akan diikuti. Pemilihan tempat nanti akan disesuaikan dengan alamat domisili. Jika misalkan KTP-nya alamatnya di Jawa Tengah, sedangkan domisili berada di Jakarta, maka dibuat alamat domisili yang ada di Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, misalkan kotanya adalah kota Jakarta Pusat, kecamatan misalkan Kecamatan Senen, kelurahan misalkan Kelurahan Paseban, kode posnya misalkan 10413, alamat Jalan Salemba Raya nomor 24, Jakarta Pusat. Kemudian ini di checklist jika alamat KTP sama dengan alamat domisili. Namun jika berbeda maka tidak perlu di checklist. Nah, selanjutnya di sini nomor ataupun kontak darurat yang bisa dihubungi, misalkan nama orang tua, hubungan orang tua atau wali, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya ini sangat penting ya, diperhatikan walaupun ini opsional, yaitu akun media sosial, Facebook, Instagram maupun Twitter. Di sini bisa dimasukkan alamat URL-nya ataupun keyword atau kata kunci ketika nanti tim dari Kemendikbud akan menseleksi, yaitu misalkan @Martin atau nama saudara masing-masing. Kemudian klik selesai. Nah, di sini maka setelah selesailah profil data diri saudara. Kemudian yang diminta yang kedua adalah nama ataupun nomor rekening bank dan namanya. Di sini dalam akun ini hanya diberikan ataupun hanya diberikan pilihan 3 nama bank yang termasuk dalam bank BUMN, BNI Syariah, BRI, dan BNI. Kemudian nomor rekening, jika belum punya maka bisa dikosongi dulu, bisa dibuatkan dulu rekening yang ada. Ini kemudian atas nama rekening siapa. Nah, di sini Anda setelah berhasil melengkapi profilnya. Tadi rekeningnya kalau belum ada boleh dikosongi dulu sambil menunggu waktu, bisa dibuatkan akun rekening aktif yaitu BNI, BRI maupun BNI Syariah. Nah, kemudian kita setelah akun selesai, kita akan memilih kegiatan kampus mengajar. Setelah itu, pilihlah menu program. Klik menu program, kemudian pilih kampus mengajar. Ini perlu dipahami, dibaca kapan periode registrasinya. Kemudian unggah atau upload semua dokumen wajib. Pertama adalah transkrip nilai, kedua adalah surat keterangan sehat, bisa dari puskesmas maupun rumah sakit, ini wajib juga. Kemudian surat rekomendasi PT asal, ini bisa dari ketua institusi ataupun dekan ataupun rektor. Misalkan di STI Jakarta, maka ketua STI Jakarta, kalau STMI Jakarta maka ketua STMI Jakarta. Kemudian surat persetujuan bermaterai dari orang tua. Untuk poin 3 dan 4 yaitu surat rekomendasi dan surat persetujuan sudah disediakan template. Saudara tinggal mengetik nama pimpinan maupun orang tuanya ataupun wali bisa juga. Kemudian surat fakta integritas ini sudah ada juga templatenya. Kemudian diupload, setelah itu klik selanjutnya. Kemudian ada data-data pendukung. Nah, ini penting, ini tips. Walaupun ini opsional, namun alangkah baiknya untuk dilengkapi karena ini akan menjadi faktor dalam penilaian ataupun seleksi, yaitu bukti pengalaman organisasi. Jika saudara pernah mengikuti organisasi selama aktif menjadi mahasiswa, silakan diupload. Atau kegiatan mengajar, misalkan kegiatan mengajar Iqra, kegiatan mengajar di rumah ibadah, ini bisa juga diupload. Tinggal diminta dari surat keterangan dari lembaga yang terkait. Kemudian sertifikat mahasiswa silakan dilengkapi. Jika saudara memiliki prestasi akademik maupun non akademik, silakan bisa dilampirkan. Kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya kontak pribadi. Di sini diminta alamat domisili tempat tinggal saat ini hingga 6 bulan ke depan. Ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap nanti kegiatan kampus mengajar jika saudara
lulus seleksi. Provinsi, kota, kecamatan, desa, kode pos, alamat, dan preferensi provinsi penempatan selain provinsi domisili. Kemudian nanti ini sangat penting, kenapa? Karena mau menentukan nanti penempatan final oleh panitia. Ini tadi sudah, nomor ponsel juga jangan lupa. Kemudian data akademik, nah ini sudah otomatis dari sistem. Jika memang ada kesalahan, silakan hubungi operator kampus masing-masing untuk diperbaiki di PD Dikti. Kemudian pilih jurusan. Jika saudara berasal dari kependidikan, maka diklik pendidikan. Namun kalau misalkan non kependidikan, maka diklik non pendidikan. Sebagai contoh, misalkan dari teknik informatika, maka pilihnya non pendidikan. Akuntansi juga non pendidikan, kecuali pendidikan akuntansi. Kemudian rumpun ilmu, kalau berasal dari sosial maka humaniora, kalau berasal dari saintek. Nah, IPK juga dari PD Dikti. Ini diisi juga, yaitu kontak darurat, orang tua ataupun wali, dan nomor HP. Kemudian ini bisa kita cek kembali, cek lengkapan data. Jika ada yang kurang bisa dilengkapi, misalkan dokumen wajibnya tadi apa saja, dokumen pendukungnya, sertifikat dan seterusnya, kontak pribadi, data akademik, dan kontak darurat. Kemudian klik selanjutnya. Dan terakhir adalah pernyataan kesanggupan dan komitmen. Nah, di sini dijelaskan kegiatan atau registrasi kampus mengajar yang dipilih dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Ini kemudian pernyataan kesanggupan dan komitmen dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang tidak bisa disanggupi, maka berarti saudara tidak usah mengikuti program ini. Namun kalau memang menyanggupi semua, maka di checklist informasi yang diberikan adalah benar. Nah, jika saya menerima beasiswa dari bidik misi, beasiswa unggulan atau KIP atau beasiswa lainnya, maka saya tidak akan menerima pendanaan dari LPDP, karena program ini merupakan program yang didanai oleh LPDP dan mendapatkan bantuan uang kuliah tunggal sebesar 2.400.000 dan mendapatkan uang saku sebesar 1.200.000. Kemudian checklist, daftar. Nah, selanjutnya pendaftaran kita sudah sukses, bisa dilihat dari menu kegiatanku. Jika pendaftaran gagal, maka ini tampilannya. Nah, ini karena sudah pernah mengikuti di kampus mengajar angkatan 1. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Kita coba masuk ke menu. Ini salah satu contoh yang sudah selesai kegiatannya ini. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah terdaftar di kegiatan kampus mengajar. Jadi perlu diinformasikan, kampus mengajar ini jika berhasil akan mendapatkan kesempatan mengajar di sekolah dasar maupun sekolah SMP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ada 3.400 sekolah dasar dan 375 sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Kemudian saudara juga akan mendapatkan konversi SKS sebesar 20 SKS pada semester berjalan dan mendapatkan uang saku sebesar 1.200.000 per bulan dan mendapatkan uang subsidi uang kuliah tunggal sebesar 2.400.000 dan kesempatan kuota sebanyak 20.000 orang mahasiswa yang dibutuhkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.